Maaf, terlambat anu ya, join ya. Oke, untuk materi hari ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Zizah tadi ya. Ini pertemuan terakhir membahas mengenai pengembangan perbankan syariah. Untuk materi saya sudah share ya, ya materi hari ini. Kemudian ada dua, tiga artikel dan juga satu aturan OJK. Nanti bisa di-download, dicermati ya, dibaca gitu kan. Oke, materi hari ini. Ini mengenai perbankan, perkembangan perbankan syariah. Jadi sampai saya buka itu ya website Muamalat. Jadi ada yang bilang Bank Muamalat itu berdiri tahun 91, ada yang bilang 92. Ternyata di websitenya tahun 91, bulan November, jadi akhir 91. Untuk membahas ini tadi ya, sejarah perbankan syariah itu awal mulanya ya dari berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah yang pertama di Indonesia. Oke, untuk perkembangan perbankan syariah ya tentu tidak lepas dari regulator dan selaku pengawas juga industri jasa keuangan yaitu OJK, yang mana sesuai dengan kapasitasnya OJK dengan mempertimbangkan ya beberapa kondisi di luaran maupun internal di Indonesia sendiri akan terus melakukan upgrade ya, upgrade dan juga update ya aturan-aturan yang memang diperlukan sehingga ya muncul ke OJK yang ini dan seterusnya. Nah, itu tujuannya adalah untuk selalu upgrade dan update karena industri ketentuan utamanya adalah industri keuangan itu berkembang sangat dinamis ya. Dan perubahan lingkungan dan situasi ini ya berpengaruh pada kondisi ekonomi secara keseluruhan, termasuk terhadap perbankan syariah. Oke, ini ada beberapa kondisi dan situasi yang mungkin berpengaruh dan memang ya berpengaruh ya terhadap jasa keuangan nasional, baik konvensional maupun syariah. Jadi ya memang terpengaruh sembilan kondisi ini. Yang pertama adalah kondisi global, tren politik dan ekonomi dunia. Ya, kondisi global seperti yang baru saja lepas ke beberapa tahun yang kemarin, yaitu terjadinya pandemi COVID, itu tentunya merubah cara orang bertransaksi. Dan itu terdampak semua ya, terutama sektor keuangan juga terdampak. Ya, orang harus merubah secara drastis ya budaya ketika orang harus antri di bank menjadi tidak boleh sama sekali. Kemudian apa-apa harus online itu kan merubah segala sesuatu. Kemudian ada fitur-fitur lagi muncul fintech, kemudian merubah transaksi perdagangan, tidak boleh ketemu. Kemudian dengan hiruk pikuk online-nya itu juga merubah tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi ya di seluruh dunia. Kemudian tren politik seperti yang kita tahu ya, ya di Indonesia sendiri pada setelah selesai era pandemi ya muncul tren politik yang namanya pemilu ya. Ada kubu sana, kubu sini, kubu situ dan seterusnya itu juga merubah merubah preferensi masyarakat, merubah kemudian ini besaran tabungan atau yang lainnya yang utamanya bertransaksi dengan jasa keuangan, baik yang konvensional maupun yang syariah. Dan tren politik yang sekarang sedang ini yaitu adanya perang ya. Ya meskipun Indonesia tidak terlibat perang, tapi Indonesia pasti terdampak secara tidak langsung. Karena dengan adanya perang, perang ya, perang yang di ini ya antara sekarang kan Iran Israel itu ya akan memunculkan tren politik yang tidak secara langsung berpengaruh pada negara-negara lainnya sehingga ya ekonomi dunia ikut terpengaruh.
Sehingga industri perbankan nasional termasuk perbankan syariah ya harus memiliki daya tahan yang lebih baik lagi sehingga mampu menghadapi perubahan dan segala dinamika dunia bisnis ya. Kemudian yang kedua adalah kondisi adanya standar dan komitmen internasional. Diluncurkannya IFRS, kemudian AOIV, kemudian menyesuaikan, kemudian ada ISAK dan seterusnya. Belum lagi ada beberapa lembaga standar dan komitmen nasional seperti G20, IDB, dan seterusnya pasti akan mengeluarkan regulasi-regulasinya sendiri. Dan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat atau komunitas dunia, dunia keuangan ya, dan utamanya dunia keuangan di bidang syariah, ya mau tidak mau ya turut harus bisa menyesuaikan. Sehingga ada beberapa perubahan, ada beberapa penyesuaian terkait dengan komitmen internasional pada organisasi yang diikuti. Dan adaptasi tersebut juga akan menjadikan standar perbankan syariah itu setara dengan negara-negara lain yang lebih maju. Dan untuk menunjukkan memang Indonesia itu berkomitmen ya, karena menjadi suatu anggota organisasi ya, komitmennya itu ya harus ditunjukkan berupa apa. Nah, untuk segala aturan standarnya itu ya harus dipatuhi, diikuti. Silakan absen ya, ini sudah di-share oleh admin. Kemudian yang ketiga adalah integrasi sektor keuangan ya, seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu diluncurkannya adalah masyarakat ekonomi ASEAN yang mana mengacu ini ya seperti apa Uni Eropa ya. Jadi dalam satu lingkungan Eropa mereka menyamakan beberapa persepsi dan masyarakat ekonomi ASEAN juga merupakan inisiasi yang hampir seperti itu ya. Meskipun dalam tahap yang awal pemula ya. Di saat ini ya masyarakat ekonomi ASEAN ya pada berkomitmen pada tahun 2020, berarti 5 tahun yang lalu ya, sudah berkomitmen akan mengintegrasikan ekonomi negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Dan itu termasuk di dalamnya keuangan antar berbagai sektor ya. Tidak hanya meliputi pengembangan perbankan, tapi juga pasar modal, industri non-bank, dan seterusnya. Jadi ya complicated ya, termasuk di dalamnya ada perbankan dan keuangan syariah. Adalah hal yang mustahil ketika ekonomi itu saling berintegrasi, kemudian perbankan dan keuangannya tidak ikut serta ya. Terus bayarnya bagaimana? Lalu lintasnya bagaimana? Ya pastinya mau tidak mau ya harus ikut terintegrasi juga di sektor keuangannya. Kemudian kondisi yang keempat adalah pertumbuhan berkelanjutan, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan yang lebih berkesinambungan ya. Dan dukungan dari sektor jasa keuangan pada sektor real dan fokus pada pertumbuhan yang menciptakan nilai tambah. Jadi wacana beberapa tahun terakhir kan memang fokus pada eh, inti bahwa sebuah entitas itu ya tidak hanya bisa melakukan tanggung jawab sosial saja, tidak hanya dia melakukan akuntansi lingkungan saja, tetapi ya harus pula dipastikan ya bahwa organisasi tersebut memang bisa berlanjut seterusnya ya. Sebentar ya, saya izin ngangkat telepon ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, ya maaf, maaf. Jadi ya tidak tahu kalau ternyata oh sore ada kelas gitu ke online ya. Biasanya kan malam ya sudah ini.
di luar anu. Oke, saya lanjutkan. Bahwa sebuah entitas itu harus dipastikan lagi keberadaannya tidak hanya dia mampu melakukan tanggung jawab sosial, tidak hanya dia mampu mengalokasikan biaya yang mana besarannya berbeda-beda di setiap perusahaan, tetapi juga harus dipastikan bahwa entitas tersebut ya itu bisa berlanjut terus-menerus, tidak hanya berdiri untuk satu periode, dua periode, tapi berdiri seterusnya. Yaitu juga harus dipastikan. Makanya di sini sektor real utamanya ya, itu fokus pada pertumbuhan yang menciptakan nilai tambah. Jadi pertumbuhan ini kemudian ada nilai tambah, kemudian ada nilai tambah terus, bertambah terus, dan itu kan bisa memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan untuk itu diperlukan adanya keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Dan ini memang hal-hal yang sudah menjadi karakteristik dari perbankan keuangan syariah ya, bahwa keuangan syariah itu bertumbuh ya, dia berkesinambungan tidak hanya peer to peer atau mungkin dengan di luar syariah, tetapi juga harus memperhatikan lingkungan sekitar, bahkan dengan sang pencipta dan dengan apa alam pun dia juga harus selaras sehingga eh, pertumbuhannya itu bisa berkelanjutan terus-menerus ketika semuanya selaras. Kemudian kondisi yang kelima, pemerataan pembangunan, yaitu wilayah Indonesia, ya, seperti kita tahu ya, terdiri dari 13.000 sekian pulau, ya. Tetapi eh, masih fokus pertumbuhannya pada Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Ini Kalimantan sudah mulai bertumbuh karena adanya IKN, ya. Nanti mungkin ada yang bisa apa sharing ya mengenai pemerataan pembangunan ini. Jadi selama ini fokusnya ya Jawa, Sumatera, dan Bali. Nah, bahwa ada begitu banyak pulau dan pembangunan yang belum rata ini terjadi ketimpangan pada ketika pembangunan itu sudah merata, maka semua sektor itu bisa berjalan lebih baik lagi. Utamanya adalah sektor ekonomi, ya, yang bisa meningkatkan kesejahteraan secara merata di seluruh rakyat Indonesia ya tentunya ya. Dan utamanya di bank syariah sesuai dengan ini tagline dari bank syariah ya bahwa bank syariah itu keberadaannya ya eh, bermanfaat atau bagi seluruh alam rahmatan lil alamin ya sehingga dengan adanya pembangunan yang merata maka ya terutama di bank syariah itu ya bisa lebih maksimal lagi dalam ini tadi menerapkan tagline-nya bermanfaat bagi seluruh alam. Semakin merata pembangunannya, maka semakin lebih banyak hal-hal yang bisa terjangkau oleh pelayanan dari perbankan syariah. Dan untuk stabilitas keuangan, ya, dengan adanya tuntutan pertumbuhan serta variasi produk yang semakin banyak, ya, pastinya akan disertai dengan pertumbuhan manajemen risiko yang lebih tinggi lagi sehingga ya menuntut adanya pengelolaan risiko yang lebih baik lagi. Jadi di awal produk perbankan hanya nabung saja, nabung dan kredit. Otomatis ya risikonya nabung ketika diambil ya tidak bisa terbayar. Kredit ketika ditagih tidak bisa terbayar. Sudah itu risikonya hanya itu. Tetapi seiring berkembangnya zaman dengan beragamnya ya variasi layanan dari perbankan syariah ya utamanya, maka ya resikonya juga akan semakin meningkat. Yang tadinya hanya dua itu tadi ya contohnya ya, semakin tambah variasi produk maka resikonya setiap produk dengan apa eh, dengan pemahaman bahwa setiap resiko, maaf, setiap variasi produk itu pasti membawa risiko. Jadi ada risiko bawaan di setiap variasi, di setiap varian produk, sehingga ya akan meningkatkan pula, akan ada tuntutan untuk meningkatkan adanya manajemen risiko yang lebih baik.
agar tercipta stabilitas sistem keuangan. Selain itu, pelaksanaan koordinasi antara otoritas juga perlu ditingkatkan, sehingga terrealisasi kebijakan melalui implementasi yang tepat ya. Dan pada akhirnya menciptakan stabilitas sistem keuangan ini ya. Jadi ya perlu dilakukan koordinasi. Manajemen risiko memang perlu ditingkatkan ya, lebih baik lagi. Hanya saja aturan-aturan yang ada yang dirilis OJK selaku regulator dan selaku Badan Monitoring dan juga BI, juga industri ini ya apa eh, industri keuangan, asosiasi industri keuangan lainnya juga pastinya sudah membekali ya adanya beberapa aturan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pengelolaan risiko masing-masing entitas keuangan. Kemudian yang ketujuh yaitu bonus demografi. Ya, ini tidak bisa dipungkiri ya. Bonus demografi yang jumlah penduduk yang semakin meningkat. Ya dulu zaman Orba ya itu kan memang digalakkan adanya KB dan seterusnya. Sehingga demografinya bisa menjadi lebih terkontrol. Tapi eh, semakin ke sini fokus fokus pemerintahan ya masih ada yang mengenai keluarga berencana ya. Tetapi semakin bertambahnya pemahaman masyarakat mengenai ajaran agama dan juga semakin meningkatnya kondisi ekonomi dan kesejahteraan, maka ya bonus demografi ini tidak bisa dipungkiri pasti akan terjadi. Ya, sehingga di sini ada fenomena mengenai bonus demografi yang diperkirakan ini sudah terjadi ya, karena sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2035. Dan ini memiliki beberapa implikasi penting terhadap kemajuan industri perbankan syariah. Antara lain ketersediaan tenaga kerja. Ya. Semakin bertambah jumlah rakyat Indonesia ya, otomatis nantinya akan memasuki usia kerja, kemudian ada usia produktif dan seterusnya sehingga besar kemungkinannya juga akan menambah jumlah nasabah dari lembaga keuangan yang ada ya utamanya lembaga keuangan syariah sehingga ya perlu ditambah cabang-cabang atau mungkin kantor kas. Nah, itu harus disertai dengan ketersediaan tenaga kerja. Karena apa? Simpanan masyarakat meningkat ya diperlukan ini tadi ya eh, tenaga kerja yang memang bisa melayani. Tetapi ya ini apa? Diuntungkan dengan apa terjadinya pernah terjadinya pandemi COVID itu memangkas beberapa ini apa bentuk layanan yang seharusnya harus tatap muka ya sekarang ya tidak perlu tatap muka dari rumah saja sudah bisa seperti transfer begitu kan atau bayar apa gitu sekarang ya tidak perlu harus datang ke bank antri dan seterusnya atau mungkin datang ke ATM antri juga tidak harus seperti itu sekarang ya sudah dari rumah saja dari manapun bisa dan eh, ini juga berdampak pada meningkatnya jumlah simpanan dan jumlah kelas menengah di Indonesia. Dan ini harus diantisipasi ya. Dimunculkan beberapa varian produk keuangan yang mungkin dipandang lebih fleksibel lagi dengan beberapa segmentasi kelas menengah yang ada di Indonesia. Kemudian kondisi yang kedelapan adalah financing gap atau gap keuangan. Potensi dan pendalaman pasar yaitu dengan rasio kredit atau GDP Indonesia yang masih di bawah 50%. Nah, itu menjadi perhatian yang khusus. Ternyata di antara khususnya negara-negara Asia Tenggara dan khususnya lagi negara ASEAN ya, Indonesia itu masih di bawah 50%. Padahal negara tetangga itu sudah di atas 100%. Di sisi lain, ya demografi Indonesia itu sungguh besar sehingga ya eh, ini menyebabkan tingkat kemiskinannya ya semakin tinggi ya.
Dan ini menyebabkan potensi pembiayaan perbankan untuk berbagai sektor perekonomian masih terbuka lebar. Sehingga harus ditingkatkan ya. Karena masih di bawah 50% harus ditingkatkan kepada ini ya, bonus demografi tadi ya, masyarakat-masyarakat untuk membuka usaha, kemudian ekspansi usaha, kemudian mengembangkan usaha. Caranya bagaimana ya? Melakukan pembiayaan, kemudian melakukan apa gitu kan, kerjasama dengan keuangan sehingga rasio kredit di Indonesia ini bisa meningkat sama seperti negara-negara tetangga. Ya konon katanya negara yang maju, yang kesejahteraannya itu meningkat, kesejahteraan rakyatnya meningkat itu ditunjukkan dengan besarnya jumlah pengusaha yang ada. Ya, seperti itu. Jadi semakin besar jumlah pengusaha di suatu negara, maka tingkat kesejahteraan rakyatnya itu secara umum bisa dikatakan meningkat. Kemudian yang kesembilan adalah literasi masyarakat. Bonus demografi ini ya sejalan dengan literasi ya. 2013 dia hanya 22% penduduk Indonesia yang memahami jasa perbankan. Dan 57 dari 22% penduduk Indonesia ya. Berarti 200 juta dikali 22%. Nah, ketemunya berapa itu kan sekitar berapa ya? 44 juta apa berapa, nanti tolong dikoreksi ya. Sekitar 45 juta ya. Itu sudah memahami jasa perbankan dan dari 45 juta sekian itu ya nanti bisa dihitung ulang 57% dari 45 juta itu penduduk sudah memahami jasa perbankan, berarti kan lebih sedikit lagi ya. Dari yang paham, yang memanfaatkan hanya 57%. Ini harus ditingkatkan lagi. Ini survei tahun 2013. Nah, padahal tadi di slide sebelumnya, 2015 itu sampai 2035 diperkirakan ada bonus demografi. Nah, sehingga bisa terus digalakkan, disosialisasikan mengenai jasa-jasa keuangan, produk-produk perbankan, sehingga masyarakat itu bisa lebih memahami jasa perbankan dan pada akhirnya memanfaatkan jasa perbankan. Kemudian berbagai isu strategis ya yang berdampak terhadap pengembangan perbankan syariah nasional adalah belum selarasnya maaf, visi, ini isu ya, belum selarasnya visi dan kurang koordinasi antara pemerintah dan otoritas mengenai perkembangan perbankan syariah. Jadi ya visinya apa sih? Ternyata kok tidak sejalan dengan regulatornya. Regulatornya antara pemerintah dan OJK masih ada sedikit gap dalam hal perkembangan perbankan syariah. Kemudian modal yang belum memadai. Ya, kalau bank konvensional memang modalnya sudah cukup besar karena beberapa perusahaan, beberapa grup perusahaan itu sudah memiliki banknya sendiri-sendiri ya. Grup Lipo dia sudah punya banknya sendiri. Kemudian BCA Group, kemudian MNC itu kan sudah memiliki banknya sendiri-sendiri. Tapi untuk perbankan syariah ternyata modal yang dimiliki belum memadai. Skala industri dan individual bank yang masih kecil serta efisiensi yang masih rendah. Biaya dana yang mahal berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan. Jadi ya masih terus berkembang sih ya. Kemudian produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai ekspektasi masyarakat. Nah, ini antara produk yang tidak variatif ataukah memang masyarakatnya yang memang belum memahami sepenuhnya konsep dari bank syariah, ini perlu dilakukan penelitian ya. Kemudian kuantitas dan kualitas SDM ya yang belum memadai dari bank syariahnya sendiri ya. Jadi untuk SDM yang memang benar kompeten di bank syariah memang masih kurang.
dan teknologi informasi yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan. Jadi eh, ya apa ya untuk bank syariah yang baru saja merger itu kan meluncurkan namanya produk eh, apa ya mobile banking ya. Cuma ya mungkin masih dalam masa penyesuaian karena yang tadinya banknya satu kemudian jadi merger otomatis nasabahnya lebih bervariatif ya. Variasinya macam-macam dari tiga bank itu aturannya juga tadinya macam-macam jadi satu sehingga masih perlu banyak sekali penyesuaian dan seringkali itu mengalami gangguan ya terkadang off berapa jam atau mungkin berapa hari nah tapi ya tetap positive thinking ya bahwa semua akan menjadi lebih baik ya. Isu berikutnya yang keenam adalah pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah utamanya mengenai perbankan syariah ya. Yang ketujuh adalah pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal ini terkait dengan nomor satu ini tadi. Nah ini visinya apa sih pengembangan perbankan syariah nasional? Yaitu mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan ya bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi. Ya. Jadi visi ke depannya itu perbankan syariah secara nasional itu memang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan. Jadi membantu apa pelaku usaha untuk bertumbuh ekonominya dan berkelanjutan serta melakukan ekspansi sehingga pembangunannya menjadi lebih merata dan stabilitas sistem keuangannya menjadi berdaya saing tinggi. Ini ada isu strategis. Jadi ada 7 isu strategis dari perbankan nasional. Kemudian dirumuskan menjadi arah kebijakan dan pada akhirnya menjadi program kerja prioritas. Yang salah satunya adalah mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah Republik Indonesia. Jadi dari isu strategis belum selarasnya visi dan kurang koordinasi tadi ya. Kemudian dituangkan dalam memperkuat sinergi kebijakan. Jadi ya harus ada sering koordinasi ya antara regulator, pemerintah, OJK dan seterusnya. Sehingga supaya terjadi koordinasi yang lebih baik maka dibentuk Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah Republik Indonesia. Dan program kerja berikutnya, program kerja prioritas yaitu peningkatan kerjasama regulator dengan perguruan tinggi ya untuk melakukan riset ya tadi ya contohnya ya eh, bahwa ini ada bonus demografi tetapi kok dibilang ini memang kesempatan emas untuk bonus demografi tapi kok dibilang bahwa pelayanan bank syariah itu belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Padahal dikatakan pula variasinya itu sudah semakin banyak. Nah, terus ini ada gapnya ini apa yang harus dilakukan oleh bank syariah? Nah, makanya di sini dilakukan peningkatan kerjasama antara regulator dengan perguruan tinggi atau lembaga riset untuk lebih paham lagi ya, untuk lebih tahu lagi mengenai gap yang terjadi antara pertumbuhan bank syariah dengan bonus demografi itu. Ya seharusnya selaras ya. Bonus demografi ya yang diproyeksikan 2015 sampai 2035 meningkat, ada peningkatan ya sudah seharusnya bank syariah juga mengalami peningkatan perkembangan. Kemudian yang ketiga, program kerja prioritas yaitu implementasi forum kerjasama dengan badan legislasi ya dalam rangka penyusunan referensi hukum yang terkait dengan kompilasi hukum ekonomi syariah dan peraturan perundangan yang lebih mengakomodir prinsip syariah. Jadi eh, memang produk hukum ya juga ketika variasi
produk dari syariah itu dikembangkan ya otomatis produk hukumnya juga menyesuaikan ya. Kemudian prioritas berikutnya mendorong pembentukan pusat riset dan pengembangan keuangan syariah. Ini masih terkait dengan prioritas nomor dua ini. Kemudian yang kelima adalah menginisiasi dan mengembangkan syariah investment bank. Jadi ini adalah pengembangan dari produk syariah ya, terutama dalam rangka pembiayaan proyek-proyek pemerintah. Bahwa bank syariah itu ya betul seperti bank lainnya yang memberi pembiayaan, kemudian menerima tabungan dan seterusnya menerima simpanan. Tetapi kenapa kok bank-bank yang konvensional itu bisa membentuk apa satu ini ya, satu konglomerasi gitu kan untuk membiayai satu proyek pemerintah, tetapi kok bank syariah belum bisa. Makanya di sini diinisiasi dan dikembangkan Syariah Investment Bank. Tujuannya untuk pembiayaan proyek-proyek pemerintah itu tadi. Ya harusnya bisa. Kalau bank konvensional saja bisa memberikan kredit ya, membiayai proyek yang dimiliki oleh pemerintah, ya sesama bank, bank syariah juga memiliki karakteristik yang sama, bisa memberikan pembiayaan. Makanya ya harus diinisiasi bentuknya yang bagaimana, dengan akad yang bagaimana. Gitu. Itu ya materi untuk hari ini. Silakan jika ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan untuk membahas artikel berikutnya. Silakan ada yang ditanyakan. Pak Saifur barangkali memberikan pencerahan, monggo Pak. Mana Pak Saifur? Ya Bu, Anu, sementara cukup Bu. oh Ini gitu. masih di jalan soalnya. Oke, Ya. nggih. Eh, Titi DJ ya, Pak. ya Bu, terima kasih. Yang lainnya silakan ada yang mau memberikan pencerahan atau mungkin ada diskusi ringan? Bu Tista Sudah. izin Ya, bertanya, Bu. kok nggak Jadi, kelihatan, Mbak? oh iya Bu, Ya, izin bertanya Bu. ya, ya. Jadi minggu lalu itu klien saya itu kan dapat proyek pemerintah pembangunan infrastruktur. Lah itu permodalannya itu dari Bukopin Syariah. Apakah itu salah satu bentuk bank syariah membiayai proyek-proyek pemerintah, Bu? Kliennya di bidang apa, Di Mbak Juwita? konstruksi, Bu. Konstruksi. Oh Oke. ya, termin ya. Nah, itu Oke. pakai standing loan, tapi kok lebih mahal dari kayak konven gitu. Iya. Hmm. Oke, memang Bank Syariah sudah mulai melakukan yang namanya pembiayaan-pembiayaan seperti rumah, geria gitu kan, seperti bank konvensional. Nah, cuma itu juga jadi salah satu kendara. Jadi dulu ya apa pada saat saya masih di bank dulu ya, saya pernah bekerja di bank konvensional, sudah lama ya. Eh, jadi nasabah saya itu kasusnya juga sama dengan kliennya Mbak Juwita. Nasabah saya itu bilang bahwa dia mengajukan kredit, dia sudah melakukan beberapa ini ya ke bank konvensional maupun ke syariah. Tetapi beliaunya bilang kok nganu ya Mbak, lebih mahal di bank syariah ya Mbak, provisinya aja segini segini segini, bilangnya seperti itu. Nah, karena waktu itu saya bekerja di bank konvensional, oh iya ya Pak, harusnya ya ini ya Pak lebih murah. Saya hanya hanya menyampaikan seperti itu. Tetapi pada akhirnya kembali lagi pada preferensi masing-masing nasabah. Dan untuk yang disampaikan oleh Mbak Juwita tadi, ya mungkin bisa dibicarakan lagi ya. Ya memang di bank itu kan formal ya, formal aturannya sudah jelas dan seterusnya. Cuma mungkin untuk apa dengan jumlah tertentu barangkali bisa ada negosiasi. Ya, karena di bank konvensional sendiri itu ada kadang ada ini apa jumlah kredit tertentu yang dia bisa melakukan negosiasi. Ada beberapa syarat yang ini gitu bisa di lebih lunak lagi. Itu sih jawaban saya ya sejauh ini nanti mungkin bisa ditambahkan Pak Saif.
Pak Saiful ya yang lebih ahli ya. Tapi ya masih dalam perjalanan mungkin nanti ya. Itu dulu ya Mbak Juwita ya. Nggih, Bu. Oke, silakan yang lainnya ada. Oke, sambil saya bahas artikel ini ya dari Tuzuhro et al. Saya sudah share di SIM ini materinya mengenai membahas di perbankan syariah. Ini adalah materi Sinta 5. Jadi Sinta ya mungkin sudah dijelaskan di mata kuliah lainnya ya metodologi ya. Di Sinta itu ya tempat publikasi artikel-artikel itu ada ranking jurnal jadi Sinta 1 sampai Sinta 6. Seperti halnya sekolah, ranking 1, 2, 3 itu adalah ranking yang diidam-idamkan ya, termasuk Sinta juga sama. Jadi semakin tinggi rankingnya, maka ya artikel yang dipublish di situ semakin qualified. Dan kebetulan ini adalah Sinta 5 ya, jadi sudah agak agak bawah gitu kan. Di sini ya membahas mengenai perkembangan perbankan syariah. Jadi karakteristik dari Sinta 5 ini ya, di sini ya ada sedikit ketidaksesuaian ya. Di Tuzuro et al. Ini ya dan atau di kakak ini menyatakan bahwa dia ya be, apa melalui kebijakan seperti Master Plan Bank Syariah 2016 sampai 2020. Kemudian sekali lagi 2016 sampai 2020. Tetapi di sini ya tujuan penelitian ini adalah menyelidiki faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan perbankan syariah selama 10 tahun terakhir. Ya, yang saya fokuskan di sini adalah master plan perbankan. Jadi dia eh, menyoroti mengenai master plan perbankan syariah kurun waktu 2016 sampai 2020, 5 tahun ya. Tapi di sini dia eh, meng- menyatakan bahwa faktor yang akan diselidiki itu menggunakan objek pengamatan selama kurun waktu 10 tahun. Ya, analisis 10 tahun terakhir mencerminkan perkembangan yang positif. Nah, ini mungkin bisa dibaca lebih lanjut lagi nanti dalamnya. Oke, di sini Tuzuro menyatakan juga bahwa perkembangan bank syariah ya di Indonesia ini utamanya terdiri dari diawali dari sejarah ya. Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dari tahun bukan 91 berdirinya Bank Muamalah, tapi jauh sebelum itu, yaitu pada pertengahan 70-an. Ini dikemukakan oleh Tuzuro ya. Melalui kajian oleh lembaga studi ilmu-ilmu kemasyarakatan tahun 70-an, nah sekitar tahun 74 dan 76. Kemudian ada beberapa alasan ya, jadi sudah dibahas 70-an, tapi ada beberapa alasan belum berdiri bank, antara lain adalah tidak sejalan dengan undang-undang ini ya. Undang-undang perbankan yang berlaku pada masa itu adalah Undang-Undang Perbankan tahun 67. Kemudian konsep syariah dari perspektif ideologis merupakan bagian dari atau konsep negara Islam sehingga pemerintah tidak menginginkannya. Ya, seperti yang kita ketahui pada tahun 70-an itu kan baru saja Indonesia lepas dari pemberontakan komunis Indonesia dan juga pemberontakan-pemberontakan lainnya yang intinya adalah ingin mendirikan negara dalam negara gitu kan. Sehingga ketika konsep bank syariah itu dikemukakan, ya pastinya akan ada sedikit trauma lah. Ini jangan-jangan nanti kalau banknya berdasarkan Islam berdiri, nanti lama-lama berkembang pesat karena fanatisme
nasabah, fanatisme rakyat Indonesia, jangan-jangan nanti bisa berkembang menjadi konsep negara Islam sendiri. Nah, ada seperti itu ya, ada ketakutan seperti itu sehingga ya belum bisa didirikan pada tahun 70-an. Termasuk ketika ada bank dari Timur Tengah yang akan mendirikan di Indonesia juga belum bisa mendirikan karena terkait dengan aturan. Kemudian tahun 88 pemerintah mengeluarkan Pakto ya, paket kebijakan Oktober yang intinya adalah memberikan kebebasan atau dalam hal dunia perbankan. Terus muncul lagi ide bank syariah, tapi tidak ada undang-undangnya sehingga tertunda lagi. Kemudian setelah ada lokakarya di Cisarua, lokakarya para ulama ya tentang utang bank dan perbankan tahun 90-an, maka baru direkomendasikan, oh bisa ini didirikan bank dengan bunga 0%. Ya kan namanya bank syariah kan berarti tidak ada riba, ya benar 0%. Dan kemudian ini menjadi cikal bakal dari Bank Muamalat yang berdiri pada tahun tadi ya, November 1991. Pada akhirnya itu. Dan di Tuzuro ini ya mencermati ada beberapa faktor ya yang menjadi ini apa indikator bahwa perbankan syariah itu bisa maju karena ini ya. Ini. Ada pertimbangan sosial ini ya. Oh, faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap perbankan syariah itu adalah faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Sosial itu apa sih? Sekelilingnya ya. Apa kata orang di sekelilingnya? Bank syariah begini, begini, begini. Nah, itu juga merupakan faktor yang terpenting ya. Apalagi di masyarakat Indonesia ya. Yang mana masyarakat Indonesia tuh yang masyarakatnya guyup, gotong royong, dan seterusnya. Dan tingkat kekerabatannya itu tinggi. Jadi apa yang terjadi di satu keluarga, itu bisa satu kelurahan, mungkin satu kecamatan bisa tahu semua. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor perkembangan bagi perbankan syariah ya pada masanya. Selain itu juga faktor ekonomi dan budaya. Jadi tiga faktor ini menurut Zuhro ini dianggap sebagai faktor yang memegang peranan penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap produk dan layanan syariah. Ini menurut Zuhro. Jadi ini merupakan salah satu literatur review artikel ini ya oleh Zura dan teman-teman yang berdasarkan dari Master Plan Perbankan Syariah Nasional. Ini artikel ini bisa menjadi salah satu acuan ya rujukan hanya saja ketika nanti kalian akan menulis hal yang sama mengenai artikel yang sama. Tolong diteliti lagi ya kesesuaian antara apa yang disebutkan dan apa yang memang datanya itu harus sesuai. Kalau memang yang ditujukan itu adalah pengamatan selama 10 tahun ya ditunjukkan. Memang benar tabelnya itu 10 tahun dari tahun sekian sampai sekian. Itu ya. Ini adalah artikel yang pertama, kemudian ini artikel yang kedua. Silakan ada yang ditanyakan lagi? Jadi ini pertemuan terakhir jadi agak santai ya. Ini adalah artikel yang kedua, Nur Yudi ya, punyanya Yudi dan kawan-kawan et al. Ya. Tahunnya lebih baru, 2024. Jurnal ini Sosius ya, saya kira Scopus ternyata Sosius. Jurnal ini masuk dalam kategori Sinta 3. Diperhatikan di sini ya, identitasnya dia lebih proper ya. Ada nama jurnal, volumenya,
ada doi-nya ini. Terkadang ada beberapa jurnal yang menghendaki daftar pustaka kita itu ada doi-nya ini ya. Kemudian ada riwayat artikel. Ini Sinta 3 ya. Jelas jadinya. Artikel ini ada riwayat artikel. Diterima kapan, kemudian direvisi kapan, eh, diterima ya, diterima untuk publish itu kapan, kemudian mulai di ini kapan. Ada keywordnya, abstrak juga proper bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dan di dalamnya juga menjelaskan, karena ini sekali lagi membahas mengenai perkembangan bank syariah, maka isinya ya sama, kurang lebihnya ada sejarah dari awal mulanya ya di sini. Sistem perkembangan ini berdasarkan pada prinsip syariah yang melarang adanya riba, maisir, dan seterusnya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga muncul alternatif dari eh, konvensional yang sudah ada, yaitu berupa bank syariah. Yaitu bank dengan menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan beberapa akadnya seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Seperti yang dikemukakan oleh Ascarya ini 2020. Dan di sini juga menurut data OJK, jadi si Yudi ini bilang, Yudi dan teman-teman ini bilang bahwa menurut OJK ini bank syariah itu terus tumbuh dari asetnya, pembiayaan, jumlah nasabah, dan seterusnya. Nah, dia bilang seperti itu, tapi didukung oleh datanya dari OJK 2023. Dan diharapkan akan semakin bertumbuh. Jadi ini sesuai dengan tadi ya, apa isu strategi ya, bahwa pertumbuhan demografi itu ya sudah seharusnya diiringi dengan pertumbuhan dari perbankan syariah dari sisi aset, pembiayaan maupun jumlah nasabah. Dan ini ternyata ada data yang mendukung bahwa OJK, data dari OJK juga menunjukkan bahwa bank syariah memang mengalami pertumbuhan ya dari sisi aset, pembiayaan maupun jumlah nasabah. Meskipun pangsa pasarnya belum sebesar dari perbankan konvensional. Nah ini ya yang saya cermati tadi ya, bahwa ada sedikit perbedaan apa yang sebenarnya terjadi dengan yang ada di publikasi ya. Di artikel ini menyatakan bahwa dimulai pada tahun 92 dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Ternyata pada websitenya itu didirikannya tahun 91, ya, akhir bulan November 91. Ya, mungkin ini mulai resmi melayani 92 ya. Dengan kehadiran Bank Muamalat di latar belakangi oleh kebutuhan akan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini terutama bagi masyarakat Muslim yang mayoritas ada di Indonesia. Apalagi setelah terjadinya krisis moneter, ya ini Bank Syariah menemukan momentumnya, menemukan titik balik ya. Jadi setelah krisis ekonomi, semua nasabah masyarakat Indonesia itu, oh ternyata ini ya bank konvensional itu sisi buruknya seperti ini. Ya, riba itu ketika ini bergejolak dia ikut naik, naik, naik terus dan akhirnya terjadi yang namanya krisis ekonomi. Pada saat krisis ekonomi tahun 97-98 ya, itu yang namanya pengusaha dikabarkan banyak yang melakukan suicide ya. Kenapa? Karena bunga kredit mereka yang mereka ambil itu meningkat gila-gilaan. Sehingga mereka mengalami kesulitan untuk membayar angsuran, cicilan, dan seterusnya. Dan di sini kemudian Pak mulai melirik, ada nggak sih bank yang tidak menggunakan riba? Ya, pinjam uang, butuh uang ya, perlu kredit, perlu pembiayaan, tetapi yang nggak usah bayar bunga, ya, nggak usah bayar riba.
Dan kalaupun ini ya ada perubahan dinamika itu ya tetap ya angsuran yang saya bayarkan tuh tetap sehingga mulai melirik yang namanya bank syariah. Di sini sesuai dengan yang dinyatakan oleh OJK ya, pada tahun Krismon ini 98 bank syariah menemukan momentumnya. Dan setelah itu ya berkembang sangat pesat. Dan pada tahun 2008 di ini ya dibentuk Undang-Undang UU 21 tentang perbankan syariah. Ini adalah undang-undang inisiasi mengenai perbankan syariah yang tujuannya menjadi kerangka hukum yang lebih komprehensif bagi operasionalisasi bank syariah. Dan sesuai data OJK ya ini pertumbuhannya menjadi pesat. Oke ya, break sholat maghrib dulu ya, nanti diteruskan dulu, isoma dulu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.